Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Raihan Pratama Putra, nomor BP 19010320046, kelas 2B, D3, Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Pada pertemuan ini, saya akan mempresentasikan makalah pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rinaldi, SPDI, MED, PhD. Makalah saya berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan yang membahas 6 poin. 1. Kedudukan ilmu dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam. 2. Fungsi ilmu dalam memperkuat iman. 3. Kunci membuka khazanah ilmu. 4. Hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. 5. Peringatan sesudah mendapatkan ilmu. 6. Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. 1. Kedudukan ilmuwan dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam. Islam menempatkan para ilmuwan dan para pencari ilmu di tempat yang terhormat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada wahyu pertama yang diturunkan kepadanya diseru untuk menuntut ilmu. Hal itu dibuktikan dengan kalimat pertama pada wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad adalah kalimat Iqra, yang artinya bacalah. Firman Allah juga mengatakan bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah sendiri telah menyeru para ilmuwan untuk mempergunakan perangkat-perangkat keilmuan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka agar bisa mengangkat derajat mereka, menunjang aktivitas ketaatan mereka kepadanya, dan menambah keimanan mereka kepadanya. 2. Fungsi ilmu dalam memperkuat iman. Beriman artinya mempunyai orientasi ketuhanan dalam hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan segala kegiatan. Dan berilmu berarti mengerti ajaran secara benar dan memahami lingkungan hidup di mana dia akan berkiprah. Iman akan mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapatkan ridha Allah, dan ilmu akan melengkapi kita dengan kemampuan menemukan cara yang paling efektif dan tepat dalam melaksanakan dorongan untuk berbuat baik itu. Allah berfirman, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang-orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi orang yang ahli di dunia dan di akhirat. 3. Kunci membuka khazanah ilmu. Bertanya adalah kunci ilmu. Ali radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah bersabda, ilmu itu laksana lemari yang tertutup rapat, dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Oleh karena itu,
Bertanyalah kalian, karena sesungguhnya dalam tanya jawab diturunkan 4 macam pahala, yaitu untuk penanya, orang yang menjawab pertanyaan, para pendengar, dan orang yang mencintai mereka. Metode bertanya bisa digunakan untuk melatih kemampuan berpikir para penuntut ilmu. Strategi bertanya dapat efektif digunakan untuk beragam tujuan, seperti untuk mengetahui tingkat pemahaman ilmu. Bertanya adalah kunci untuk membuka tabir ilmu. 4. Hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. Pada presentasi ini, saya akan menampilkan 3 hadis saja. Yang pertama, tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, tentang keutamaan ilmu atas ibadah. 5. Peringatan sesudah mendapatkan ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang berniat karena Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu karena 4 alasan, maka ia akan masuk neraka, yaitu untuk bermegah-megahan dengan ulama, untuk mendebat orang-orang yang bodoh, untuk mencari muka di hadapan orang, dan untuk mencari harta, kehormatan, derajat, atau pangkat dari penguasa. Seorang ahli ilmu haruslah menjaga akhlak dan mengamalkan ilmunya. Seorang ahli ilmu harus mengamalkan ilmu dengan ikhlas, karena hakikat ilmu adalah mengarahkan hati yang gelap menuju cahaya kebenaran Tuhan. 6. Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan firman Allah yang sangat komprehensif, yang menjadi sumber inspirasi bagi manusia dalam semua lini kehidupan. Bahkan kata ilmi itu sendiri disebut sebanyak 105 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri juga merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Konsep mengatakan bahwa Allah SWT lah yang menciptakan dan mengajarkan manusia disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum seluas-luasnya. Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut ilmu. Bahkan, ahli pun mengatakan bahwa Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara pun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Bahkan Al-Quran juga merupakan salah satu kemukjizatan dan keistimewaan yang paling utama dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran dan kritikan, mohon diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.